Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak untuk belajar kepada Siti Hajar tentang ikhtiar dan bersandar. Di mana kita tahu bahwa Siti Hajar mencari air untuk dirinya dan anaknya, berlari-lari kecil dari Safa dan Marwa 7 kali untuk mencari air. Ini mengajarkan kepada kita untuk berikhtiar sebaik-baiknya. Yang beliau lakukan adalah berlari-lari kecil. Mengapa lari-lari kecil? Lari-lari kecil adalah lari yang awet, lari yang sustainable, lari yang durable, lari yang bisa dalam jangka panjang, lari yang bisa istiqomah. Yang kedua, pelajaran dari sikap beliau lari-lari kecil adalah menunjukkan kesungguhan. Kalau lari cepat itu cepat lelah. Beliau juga tidak berjalan yang tidak menunjukkan kesungguhan, apalagi menjadi kaum rebahan. Maka begitu pula dalam kerja kita, dengan ikhtiar sebaik-baiknya. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling baik amalnya. Maka hadirin dan hadirat sidang Idul Adha, bekerja itu yang diperintahkan oleh Allah adalah sebaik-baiknya. Bukan bekerja sekedarnya, bukan bekerja malas-malasan, tetapi bekerja berikhtiar sebaik-baiknya. Itulah yang dicontohkan oleh ibu kita, yaitu Siti Hajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, yang diajarkan oleh beliau bukan hanya ikhtiar sebaik-baiknya, tetapi beliau juga bersandar. Beliau tahu bahwa di Bukit Marwa setelah dicek ternyata tidak ada air. Dan beliau juga dari Bukit Safa yang tadi di situ memang tidak ada air. Lalu ke Marwa lagi, ke Safa lagi, ke Marwa lagi. Tahu beliau bahwa di situ tidak ada air, tetapi beliau harus terus menunjukkan kerja kerasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau harus terus menunjukkan kesungguhannya dan beliau bersandar kepada Allah yang Maha Baik. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berkata dan diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 37, Rabbana ya Allah, inni askantu min dzurriyyati, aku letakkan, aku biarkan tinggal dari sebagian keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tanpa tanaman, inda baitikal muharram, di sisi Baitullahil Haram, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, biasanya orang mencari tempat tinggal yang pertama di mana di situ ada pepohonan, di situ ada air, di situ ada penduduk. Siti Hajar tinggal di tempat yang tanpa pepohonan, biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tanpa pepohonan, tanpa air, tanpa manusia. Ini adalah ujian, lagi-lagi ujian ketauhidan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ujian tauhid, keyakinan kepada keluarganya, yaitu Siti Hajar, bahwa meskipun di lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada bantuan manusia saat itu, tapi kalau Allah sudah memberi rizki, maka Allah lah yang berhak memberi rizki. Allah bisa melimpahkan rizki. Maka Nabi Ibrahim berdoa dengan yang pertama, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, aku tinggalkan mereka di lembah tanpa tanaman. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang
yang mendirikan sholat, karena dengan mendirikan sholat akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim juga berdoa, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah jadikanlah kolbu-kolbu manusia cenderung kepada mereka, suka kepada mereka, cinta kepada mereka, menolong mereka. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun, berilah mereka rizki berupa buah-buahan, mudah-mudahan mereka orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya muncullah air Zam-Zam. Lalu di Mekah juga meskipun kering, yang ada hanya pasir dan batu, tetapi buah lebih banyak daripada di negeri kita yang subur ini. Ini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inilah orang-orang, inilah keluarga yang yakin kepada Allah, keluarga yang beriman kepada Allah, keluarga yang percaya kepada Allah, keluarga yang menjadi tauladan kita. Seorang nabi yang selalu kita sebutkan setiap hari di dalam sholatnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dua hal ini dengan dua hal, yaitu berikhtiar yang terbaik dan bersandar kepada yang maha baik, insya Allah kita akan merasakan sukses besar. Kalau orang tidak percaya diri, dia mencari air mungkin tidak ketemu. Orang percaya diri mencari air ketemu, tetapi air sebatas untuk dirinya dan keluarganya saja. Tetapi orang yang percaya kepada Allah, bersandar kepada Allah, mengandalkan Allah, dia mencari air, dia dapatkan air untuk dirinya, keluarganya, umat manusia, miliaran manusia, ribuan tahun. Itulah dampaknya ikhtiar yang terbaik dan bersandar kepada yang maha baik. Kalau orang dengan satu tongkatnya dan dia tidak percaya diri, mungkin dia tidak dapat mengalahkan musuh. Tetapi orang yang dengan tongkatnya dia percaya diri, dia bisa mengalahkan seorang musuh. Tetapi orang yang dengan tongkatnya dan dia percaya, bersandar, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bisa mengalahkan dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Itulah orang yang betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat Nabi Musa alaihi salam dan Fir'aun. Di belakang ada ancaman, di depan ada hambatan. Dan beliau bukan menyelamatkan diri sendiri, tetapi menyelamatkan umatnya. Ancaman dari belakang, tentara terlatih, alat perang canggih, kendaraan tinggal pilih, logistik berlebih. Dan yang dimiliki oleh Nabi Musa adalah pasukan yang terdiri dari budak layu, senjata pun hanya kayu. Kalau kita percaya diri, mana mungkin Nabi Musa menyelamatkan diri dan umatnya dari kejaran Fir'aun dan tentaranya? Tidak mungkin. Bagi orang yang percaya diri. Apa yang dimaksud percaya diri? Percaya dengan kemampuan diri. Kemampuan diri macam mana yang bisa menyelamatkan umatnya dari ancaman dan hambatan? Tetapi Nabi Musa percaya kepada Allah. Nabi Musa bersandar kepada Allah. Idrib bi'asakal bahr, kata Allah, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Nabi Musa berkata, Allahu Akbar. Terbelahlah lautan. Berjalanlah umat Nabi Musa
dan setelah itu diiringi oleh tentara Fir'aun dan Allah tenggelamkan mereka. Inilah dampak orang yang percaya kepada Allah sepenuh kepercayaan, iman kepada Allah sepenuh keimanan, bersandar kepada Allah sepenuh bersandar, haqqa tawakkulihi, sebenar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barangkali yang kurang dari umatnya ini berikhtiar kurang sungguh-sungguh, berikhtiar belum yang terbaik, dan bersandar bukan kepada yang maha baik. Mereka menyandarkan diri mereka pada ilmu, mereka menyandarkan diri mereka pada skill, mereka menyandarkan diri mereka pada modal, mereka menyandarkan diri mereka kepada ijazah, kepada relasi, maka hasilnya tidak akan besar. Sukses iya, tapi sukses yang biasa saja, bukan sukses yang mendapatkan pertolongan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pilih mana? Percaya diri atau percaya Allah? Percaya diri kita bisa sukses dengan sukses yang biasa saja. Percaya Allah kita akan sukses dengan sukses yang luar biasa. Dan ternyata itu pesan Allah yang Allah berikan di dalam surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Allah berfirman, "Fa'idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Fa'idza faraghta, kalau kamu sudah usai dari sebuah pekerjaan, fansab, maka sungguh-sungguhlah melakukan pekerjaan berikutnya. Tunjukkan kesungguhanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan ikhtiar terbaikmu. Wa ila rabbika farghab, tapi itu nggak cukup. Dan hanya kepada Allah lah kamu berharap. Suatu saat saya diundang oleh seorang pengusaha. Pengusaha itu berkata, "Ustadz, saya dulu berorganisasi mahasiswa, kenyang organisasi. Lalu saya bekerja, karir saya melesat. Dan suatu saat saya berkata, kalau karir saya melesat dengan bekal ilmu organisasi, manajemen, leadership yang sudah aku miliki, dan aku membesarkan perusahaan orang, maka ketika aku melakukan hal yang sama dan aku membesarkan perusahaan sendiri, tentu akan terjadi sukses besar." Dia pun mundur dari pekerjaan dan dia berbisnis. Ketika berbisnis, apa yang terjadi? Dia gagal. Dia coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, gagal lagi, dan gagal lagi. Akhirnya dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak iktikaf, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, "Aku begitu mengandalkan diri, aku begitu percaya diri dengan apa yang aku miliki, dengan ilmu yang aku miliki, dengan skill yang aku miliki, dengan pengalaman-pengalaman kesuksesan yang aku miliki. Aku begitu percaya diri." Ternyata Allah gagalkan. Akhirnya dia memulai lagi usaha baru tanpa kepercayaan diri. Dia memulai usaha baru dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah? Bisnisnya sukses besar, cabangnya sudah 100 lebih, karyawan sudah 1000 lebih di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Masya Allah. Dan dia berkata, "Ustadz, saya nggak percaya bahwa ini adalah kemampuan saya. Saya nggak percaya bahwa ini adalah hasil karya saya. Ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sekarang nggak percaya kepada diri saya. Saya percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Ada sebuah quote yang indah di dalam kitab Minahus Saniyah, karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau berkata, "Kullu man nasaha fi hirfatihi walam ya'tamid 'alaiha barakallahu lahu fi ra'si malihi hatta yasira min awsa'in nasi mala." Yang artinya kullu man nasaha fi hirfatihi, siapa orang
yang benar, yang terbaik di dalam pekerjaannya, di dalam ikhtiarnya. Walam yaktamid alaiha, tetapi tidak mengandalkan ikhtiar itu. Barakallahu lahu fi ra'si malihi, Allah memberkahi modalnya min haitsu la yash'ur, tanpa dia terasa, tanpa dia merasa. Hatta yasira, sehingga menjadilah dia min ausa'in nasi mala, termasuk orang yang paling banyak hartanya. Jadi kunci sukses itu adalah bekerja terbaik, ikhtiar terbaik, dan bersandar kepada yang maha baik. Sebagaimana surah Al-Insyirah ayat 7, ayat 8, sebagaimana yang dicontohkan oleh ibu kita, yaitu Siti Hajar alaihissalam. Di zaman Nabi Musa ada orang yang sakit, lalu Allah memberikan perintah sakit tertentu, Allah memberikan obat. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, Allah menjawab, obatnya adalah daun itu. Maka dimakanlah oleh Nabi Musa, sembuhlah Nabi Musa. Lalu suatu saat Nabi Musa mengidap penyakit yang sama. Dia ingat dulu ketika dia mengidap penyakit itu dan dia makan daun itu, sembuh. Akhirnya beliau mengandalkan daun itu untuk kesembuhan penyakitnya, dan beliau makanlah daun itu. Hasilnya bukannya sembuh, malah makin parah. Beliau pun bertanya kepada Allah, ya Allah, dulu aku meminta kepada engkau ketika aku sakit, engkau berikan resep daun itu, dan sekarang aku sakit yang sama, aku makan daun itu, mengapa tidak sembuh juga ya Allah? Allah menjawab, dulu kamu makan daun itu sebelumnya minta kepadaku, tetapi sekarang engkau makan daun itu, engkau tidak minta kepadaku. Ketahuilah bahwa yang menyembuhkan bukan daun itu adalah wasilah, itu adalah sabab, yang menyembuhkan adalah aku. Maka aneh kalau orang ingin sukses, orang malah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal penentu kesuksesan adalah Allah, yang memberikan solusi adalah Allah, yang memberikan kemudahan, kesehatan, keberkahan adalah Allah. Tetapi ketika dipanggil untuk sukses tidak mau. Saya nggak merasa dipanggil oleh Allah. Ada panggilannya, hayya 'alal falah, ayo sukses, ayo sukses. Secara syariat dia adalah muadzin, hakikatnya dia sedang mewakili Allah, memanggil kita semua agar kita semua sukses di dalam hidup kita, dunia dan akhirat.